Nana yang diamankan bersama dengan Bigetron Itu Alpha. belum mau ngomong dah kayaknya. Esmeralda Pak Pulung. Tahan gue, tahan. Esmeralda Silakan, Pak. udah diamankan nih Pak Pulung. Esmeralda dan juga Sylvana. Kemana lagi arah pergerakan dari Ben untuk masing-masing tim ini. Sementara itu Brody dihilangkan juga dari Bigetron Alpha. Alright. Dan tentunya para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini sudah melihat potensi mereka untuk mendapatkan Cloud cukup ada di sini. Apakah Pak, semua tim sekarang objektifnya ke arah Cloud nih Pak? Enggak semua, buktinya tadi Dilepas. Yeses juga apa namanya? YSS lebih punya power juga untuk dari segi mapping. Bener. Dan buktinya bahkan Suns dengan player yang notable-nya dia player Notabene. notabene ya salah ya. Notable. Notabene-nya player Cloud dia tetap pakai YSS. Kenapa sih? Notable. Nggak ada meja lu. Enggak maksudnya Notable. diganti mulu, siapa sih yang ganti? No, Profesor. Notabene-nya gitu loh. Benedetta bakal diamankan dari tim Bigetron Alpha. Player kita tahu anti-miss. Bentar, EVOS Legends melakukan ban terhadap Rexy. Rexy tidak boleh bermain. Wow. Wow. Brody. Our song is for everyone. Yes, of course. Oke. Tapi EVOS Legends harusnya sih ini nih. Apa dia tuh ngambil satu hero yang bakal dikasih ke Iwan. Apa tuh? Kira-kira menurut Anda Mas? Wah, Iya. Feelingnya Cloud. Cloud. Iya sih. Iwan jago loh main Cloud. Jangan salah. Oh jangan salah Pak. Jangan salah, Pak. Iwan anak mak dari Ponti nih. Yo, ini Blazing Duet nih. Rainbow juga jago. Semua jago lah namanya juga professional Terakhir player. yang gue ingat dari Rainbow itu Pak. Kalau dulu yang pas dia berangkat dari MBL, dia menggunakan Johnson. Johnson. Pas di MPL pernah menggunakan Zilong. Zilong. Akankah kali ini Hanabi Pak? Yujong. Hanabi oke sih. Ada omongnya, Yujong. Hanabi di bab doang main kagak selama ini Pak. Jangan salah. Bukan gitu. Itu tuh dia, Situasionalnya agak susah ya, itu Pak. senjata rahasia namanya bro. rahasia. Kali ini Hanabi. bandnya menuju ke arah Bakuito. Bakuito untuk anti-match tidak ada karena anti-match dengan teknik yang cukup tinggi, mekanik yang cukup tinggi. Betul. Bakal meributkan sekali, bakal merepotkan sekali. Dan EVOS Legend akan mengamankan satu hero pertama, Cloud terbuka. Cloud kah? Kayaknya enggak deh. Karena masih yang lain juga masih banyak yang terbuka loh. Kalau- Matilda juga Kalau masih Cloud, standby kalau sejauh Cloud ini. berani sih sebenarnya. untuk Matilda. kali ini. Matilda juga masih terbuka. Lebih ke arah Matilda. Kalau misalnya emang mereka mau Matilda, berarti mereka akan melepaskan Cloud serta adanya Selena loh. Bahkan dari banyak offline juga Iya. masih terbuka loh. Ini Yuzong Ingat masih Hiroki ada. loh, Hiroki loh ya. Iya. Hiroki loh, itu Iya, bahaya. iya. Ini Benar. penting banget nih untuk kali ini. Kritis. Crosspick-nya cukup lama. Nah kan, Selena ternyata Selena. Rexy yang akan diberikan untuk hero pertamanya. Selena. Oke, sang duta jomblo pro player kali ini akan mengamankan seorang Selena dari tim EVOS Legends. Bigetron Alpha terbuka Dan untuk sesuai banget Cloud. gak sih kayak dengan hero yang dimunculkan ketika video trailer dari MPL-nya sendiri. Iya, Iya. Luminaire. Selena tapi Luminaire. Iya. Nah, itu bedanya. Ini Cloud kebuka loh, Be. Matilda kebuka loh, Be. Wah itu kalau dua-duanya diambil sebenarnya punya power spike yang luar biasa banget di early game. Benar. Membuat mobilitas dari Cloud juga lebih optimal. Poke Kalau untuk damage-nya melakukan, sakit. iya poke damage juga sakit. Soul Bloom itu kayak dalam waktu sepersekian detik mengeluarkan burst damage yang sangat tinggi. Iya Kalau belum Pak. tuh iya bulir-bulir jeruknya 3 itu nyebelin bulir-bulir banget. jeruk. yang lain Benar. Mas Seger yang ini kenapa pedes banget Pak. Oke, Benar. Age udah memilih nih. Dia udah pilih dia tadi ngangkat-ngangkat bukunya. Matilda. Oh, iya. Matilda Oh, ISS. fokus ke arah ISS. Berarti oke. lebih ke mapping. Iya. Brans bakal menggunakan ISS, tapi Matilda pilihan dari kita bertiga benar. Dan EVOS Legends berkesempatan untuk mendapatkan Cloud kalau misalnya nggak diambil saat ini. Wah. Kemungkinan besar sekitar 60% akan di-ban oleh tim Bigetron Alpha. Habis di ban. Baxia Cloud nggak sih? Baxia Kayaknya asik Cloud. sih. Mobilitasnya juga buat ngekontes mobilitas dari Matilda sendiri. Meminimalisir absorb juga kan. Kita tahu Yes. sendiri Baxia punya free dari Deadly Blade atau Anti-Cuirass. Benar. Anti-Cuirass kan jadinya apa namanya? Necklace of Durance. Tapi Ya, kalau benar. dia mau ngamalin Baxia, Dia modal Anti-Cuirass sudah table banget. udah modal sama satu lagi. Apa tuh? Brute Force. Sampingnya itu kasih alis. Sampingnya. Samping Oh side maksudnya jadi double dive gitu ya? Iya. Double dive. Oke. Tapi Cloud nggak- seperti yang sudah aku bilang bakal diamankan oleh EVOS pasti Legends. Cloud. Cloud yang cukup kuat untuk head to head dengan Bigetron Alpha dan Zeus kali ini cukup energik. Zeus ingin mengambil Jauh poin ternyata. pertama ini sepertinya dengan pasti. Profesor dan Brans mengepik seorang Chow dari Bigetron Alpha. Apakah ini Chow yang akan diamankan oleh seorang Rivo atau Rainbow jangan-jangan?
Karena kita kalau ngomongin masalah Chow, dia EXP lane dia bisa, gold lane juga bisa. Bedanya adalah di gold lane dia bisa lebih agresif biasanya. Oh, Karena lawannya ini bukan tipikal hero yang bisa nge-clear minion dengan cepat. Sementara Chow kan satu kali Jutkunedu clear minion selesai. Ya. benar Gitu. banget. Untuk 1v1 sebenarnya banyak banget juga hero yang bisa mengkontes seorang Chow. Ya lapu-lapu Oke. termasuk salah satunya Lo karena bilang- damage-nya lebih sustain. Lo bilang cowoknya apa? Apa? EXP lane? EXP Land. Apa? Cowoknya apa? Untuk Bigetron, Bisa tank maksudnya. tank sih. Gue tank. Gak tau tank. kenapa, iya. Oke. Gua Karena tank. belum kebaca juga sih. Iya susah banget kebacanya tapi Iya. serunya itu loh. Kalau udah kebaca jadi nggak seru. Benar, karena pick Chow di third pick kayak gini emang bener-bener kompleks. Dia bisa kemana aja arahnya. Natalie. Kecuali kalau first pick ya. Kalau first pick tuh udah pasti obvious banget dia bakalan menuju ke arah side lane. Oke. Oke. EVOS Legends sudah mengamankan 3 hero-nya. 3 band sorry. Harusnya ke arah Tank mungkin bisa di-ban. Oh ya, tapi tanknya No. Chow-nya ini menjadi sebuah pertanyaan lagi Yusong. kalau tadi. Yuzong. Yuzong kah? Hari ternyata. Hari. Oh dia masih berpikiran untuk gold lane dari tim Bigetron Alpha, Profesor. Iya, berarti ada kemungkinan yaitu antara tank atau EXP lane-nya tadi. Yep. Atau kalau misalkan emang mau diadu, mereka sebenarnya meminimalisir hero yang cepat untuk memfollow up damage daripada cycling eagle. Ya kan, karena kalau misalkan Matilda tiba-tiba masuk tapi nggak ada follow up kan kayak percuma banget. Makanya Zaman Iya. Force di sini dihadirkan untuk meminimalisir dan menambahkan efek slow by the way. Efek slow, Iya, magical damage juga kan. burst-nya sih. Connect jadinya kan. Iya, benar. burst-nya cukup tinggi, Be. Dengan ada Calamity Reaper pastinya, true damage yang dikeluarkan dari seorang Harit itu pasti agak berat. Dan ditambah lagi, Cloud di head to head dengan Harit misalnya dengan ada team fight, Cloud-nya tuh bisa dimakan loh. Kalau misalnya Blazing Duet dari Cloud-nya nggak kena, Be. Jadi bisa dari samping, Jadi lu ngapa B nih? Lung dan KB. Lung be. Lung Iya. be. Oke, kalung sih kalau manggil kita berdua langsung. Kalung. KB Pulung Kalung, bener combo Kalung kali ini ya. Dan Oh, iya. Alis, seperti yang udah gue bilang, Iya, kayaknya Alice. emang cukup mengerikan Combo kalau double diving. sampingnya Baxia, di side lane-nya Alis. Ya, tinggal dia kan buka Tortoise, terus dia buka Revitalize. Alice masuk. Iya, happy Tapi birthday. minusnya satu, Gak bisa untuk nge-cover ke arah belakang. bukan hanya itu. Plus, Butuh item dependent dari 2 hero-nya. ya scaling juga sih. 15 menit lah baru bisa team fight kayak gitu. Iya benar banget. Kecuali Cloud-nya makan banyak karena Rexy atau Darkness itu bisa ngasih makan dengan ganking-ganking yang bagus. Mungkin itu baru bisa menjadi salah satu netralisir lah. Netralis. Atau One solusi. ternyata. Oke. 1-1. Tandanya kalau ada 1-1 udah ada satu hero yang bakal dipakai di offlaner melee. Ini Yuzong, Baxia bisa sejauh ini kalau emang Oke, mau milih. digunakan oleh Bigetron Alpha. Pokoknya melee menurut gua. Melee antara Yuzong, Tapi entah kenapa ya. apa? Apa tuh? Yuzong ternyata. Yuzong. Yuzong bakal diamankan oleh Iya tadi Reaper. aku mikir kayak Yuzong atau Khalid tuh hero-hero diving lah ya. Iya. Hero-hero yang loncat ke belakang. Itu enak banget lawan 3 hero EVOS Legends. Kenapa? Karena mereka squishy banget. Iya betul banget. By the way, mereka Cloud, Selena, dan Jawhead. Jawhead itu emang mungkin agak sustain nanti di late game. Tapi untuk di early game-nya kan dia tetap squishy. Tetap ya. Apalagi kan HP-nya juga diminimalisir. Walaupun grow HP-nya yang ditingkatkan. Benar, tetap dia adalah seorang fighter yang bukan emang pure tank juga. Makanya ya pastilah dibilang squishy ya squishy, dibilang agak tebel ya ada lah Iya modalnya bener, dikit. makanya kan Jawhead sering bilang where is my mommy and daddy. Cowoknya jadi tank fix. Uranus akan digunakan oleh teammates dan gold laner-nya kali ini dari Clover. Kita bakal lihat akankah Marsman Satu match lagi kah? ataukah Kayaknya lihat. Uranus-nya malah buat Clover gak sih? Enggak. Lunox. Enggak. Uranus itu hero-nya Clover banget soalnya. Oh iya. Baxia ternyata. Baxia Iya kan? fix, Baxia Iya. anti-match. Karena sepenglihatanku ketika sebelum di EVOS Legends, tentunya kan Clover sendiri berada di EVOS Icon atau EVOS MDL. Iya. Dan dia sangat favorit banget tuh kayaknya menggunakan Uranus. Uranus ya. Beda halnya di sini. Oke, ini Ripo, Cornet KW. Cornet KW. Cornet KW yang berhasil menjadi pro player. Bukan- Apaan tuh? Tas. Nah, bukan pro player gagal ya kali ini. Kali ini yang beneran. Tapi satu lagi, Be. Side lane-nya. Khalid kah? Tamus kah? Nggak mungkin, coy. Mage, feeling Atau gua. Mage lagi? Mage Lunox, sih kayaknya. Lunox. Kalau Lunox untuk ngerontokin 2 hero kayak Baxia Uranus oke sih. Iya, Lunox kah? sih udah paling enak. Lunox Cangga mungkin bisa juga. Cangga Cang- ternyata. Cangga Rainbow. Cangga Rainbow Cangga berarti. Rainbow. Cangga Rainbow, Ripo Yuzong, tanknya fix untuk Dreams Dreams Chow. dengan Chow. Iya. Seperti yang sudah kudugong bersama dengan Pak Pulung. Dan ini adalah kedua belah pihak dari EVOS dan juga Bigetron sudah mengepick. Prediksinya, Profesor, dari draft pick yang sudah ada. Gila ini agak sulit banget ya untuk meloncat ke belakang. Kalau aku lebih suka draftnya EVOS Legends malah. Aku Pak Pulung. EVOS. Draftnya.
Aku EVOS juga. draftnya. Wah. Aku EVOS juga. Dari draft ya. Draft, ya Kita draft. tiga-tiganya draft, tapi tadi kita tiga-tiganya juga salah. Benar. Genflix kita salah. Ah. Onyx juga salah kan? Benar. Salah sekalian kita. Salah sekalian. Salah. Oke. Tiga-tiganya sudah Kita jadi kayak murid yang bingung gitu ya. Karena nomor by- 10 apaan? C semua. Karena by draft. Langsung By saja draft, tanpa benar. berlama-lama kita langsung lihat kenyataan dan faktanya di dalam game EVOS Legends versus Bigetron Alpha. Nah, ini dia Land of Down Dreams ada di bagian tengah dan benar aja menjadi seorang tank. Yes, benar banget, benar bukan sembarang benar. Dream sudah berada di garis depan. Ripo akan menggunakan Yuzong dengan skin bionik ya. Berarti akan ada bahan taman benda tumpul untuk kali ini Profesor dan juga Pak Pulu. Taman benda tumpul. KYY udah ngebuka aja satu buah visi di depan sana. Dan Wan memilih untuk melakukan arah purple buff terlebih dahulu. Ripo dengan pasifnya tapi Clover ternyata Profesor Baxia. salah. Iya. Ternyata. Clover menggunakan Baxia, belum lagi dengan adanya auto NOD yang dia milikin pasti akan terpotong, tapi orange buffnya Dreams. dicoba untuk Dreams, akankah dia berhasil? Sementara untuk Darkness masih berhasil untuk mundur. Hampir saja first blood didapatkan oleh seorang Dreams. Kayak berada di garis depan. Mencoba untuk memberikan damage dari para pemain tim EVOS Legends. Dan Wan, nama dari Pontini berhasil mendapatkan farming terlebih dahulu. Ripo sedikit kewalahan dengan adanya NOD gratis atau Deadly Blade gratis yang dimiliki oleh seorang Clover di arah bottom lane. Dia nggak bisa terlalu perkasa. Memainin pasifnya juga masih berasa ketahan banget Pak Pulu. Iya, sementara Rexy di bagian tengah pun hampir aja di dash oleh seorang Matilda yang tepat berada di depannya. Bisa Arrow masih bisa dielakin, dikejar dengan ejector, tapi Dreamsnya, wih, ngasih shock terapi dong. Bahkan Dreamsnya dikira Shenbu untuk ke depan tapi dia ke arah belakang. Dipaksa, udah ada satu soul belum di sana karena dia tahu KYY-nya. Itu entah Darkness- kenapa Dreams dengan screening dan apa ya mirroring kayak gitu dia meminimalisir One biar nggak ke bawah. Benar. Karena dia tahu Riponya kalah. Sama satu lagi, ini dia tahu banget dari Dreams udah gak ada flicker dari seorang Jauhead. Jadi dia untuk head to head segala macam dia pun berani. Benar. Dia gak peduli apapun yang terjadi dan Rainbow di arah top lane pun masih coba untuk memberikan Wah. damage terhadap seorang anti-mage. Belum bisa dibilang menang, belum bisa dibilang kalah. Dan Mandiri Turtle Camp tadi kita sudah lihat udah bakal coba dicolek oleh para pemain dari tim EVOS Pak Bulu. Iya, benar sekali di area Turtle pun udah ada Black Dragon Bomb, langsung aja nabrak ke arah jauh headnya, pasifnya saat lagi akan langsung muncul Dragon Tail, langsung dikeluarkan begitu aja. First Blood berhasil didapatkan dari jauh head. Karena Danosnya udah gak punya flicker lagi, langsung ada The Way of Dragon ternyata belum ada, masih level 3 Clover menuju ke arah seorang Dreams. Bakal coba dipaksa, Brans bakal take over Turtle untuk kali ini. Diamankan oleh seorang Dreams. What a play from Dreams, dia benar-benar berada di garis depan. Iya, direlain aja sama EVOS ya. Walaupun tadi satu orangnya yaitu Jauhead udah terkena, semuanya sepertinya ya udah kita relain dulu yang ini. Nantinya untuk yang kedua kita akan setup jauh lebih baik lagi. Sementara untuk Clover hanya menyisakan 1 bar HP. Sebelumnya udah ada 1, 2, 3 orang yang udah setup Ini mau langsung. dipaksa, ini mau dipaksa. Bakal coba lihat ada cycling wide dan lihat The Way of Dragon belum dikeluarkan. Bahkan hanya Jakudo saja bisa menubahkan satu orang Clover di arah bottom lane. Dan meanwhile di arah top lane sana anti-match mengganggu pergerakan dari seorang Brans. Dan Brans pun masih bisa bertahan Pak Pulung di arah jungle. Iya. Nah, namun di bagian atas sana Meteor Shower dikeluarkan, ada Uranus juga yang udah langsung nge-cutting dan juga ada Wave. Oh my god, what are you doing Dream? Satu lele berhasil dimakan Dream. Siapa yang cita-citanya makan lele? Aku kak ya. 40 dan itemnya di menit yang ketiga, Oh, Profesor Aku silakan. terkejut malah Rainbow mau bikin resep ke arah NOD langsung. Iya, Capek pak masalahnya mau kayaknya. nggak mau kayaknya dia bakal coba di burst dan dia sepertinya mencoba memaksimalkan team connection ya. Maksudnya dia bakal paksa dari Kaye dan juga Brans. Lihat damage-nya terlalu sakit. Oh my god. Satu hit terakhir basic ketika seorang Brans Menit menemukan tiga. seorang anti-match di menit yang ketiga. Sudah didapatkan NOD. Rainbow maling dari mana? Sedangkan di depan sana Darkness flicker yang udah dipakai lagi dan lagi. Hanya untuk mundur dari seorang Darkness. Dan Iwan anak mak dari Pontini memilih untuk farming terlebih dahulu Profesor. Entah kenapa tadi menit yang ketiga kita tahu sendiri bahwa Mystery Shop atau Match Emblem yang meminimalisir harga Yep. dari shop sendiri. Ini dimanfaatkan banget dengan 3 menit awal di gold lane. Tapi kali ini teamfight masih berlanjut tanpa adanya henti. Namun perbedaan gold sudah mulai kelihatan ke arah 2 K-Network walaupun gap dari killnya hanya 2. Perbedaannya adalah lihat gold sheet turretnya. Ini Nah, rontok banget satu-satu. Satu Iya. lagi, anti-match ini nggak bisa berbuat banyak. Enggak. Anti-match nggak bisa berbuat udah banyak NOD. sama sekali. Iya udah Cepet NOD. amat 3 menit 30 detik NOD. Ini Iya. udah NOD satu lagi. Kayaknya GB juga. Dia ke atas dan ini yang dibilang sama Profesor KB. Kenapa nggak roaming ke arah gold lane-nya? The Mandiri Turtle Camp tadi udah mulai dicolek. Brans kayaknya bakal nge-take over Turtle kali ini tanpa ada kontes sama sekali. Malah Iya.
Ini kayaknya sisi yang salah sebenarnya untuk mengambil turtle di posisi seperti itu. Di depan sana ada Rexy, dua yang dekat sekarang Rexy, apa yang terjadi? Flicker dikeluarkan dan hantaman benar tumpul dari bottom lane. Ripo udah mulai semena-mena menuju ke arah Wan, anak mak dari Pontini memilih untuk kabur terlebih dahulu, Pak Pulu. Iya, masih aja kabur untuk EVOS untuk yang sekarang, tapi di bagian bawah kayaknya mereka harus merelakan satu outer turret karena udah nggak kondusif lagi. Ada pergerakan dari beberapa orang dari Bigetron apa yang langsung mengarah ke outer turret tersebut. Di bagian atas pun ternyata belum ada initiate yang dilakukan oleh EVOS Legend. Pasif banget permainan dari EVOS. Dan Molten Shocker telah dibuka. Kali ini membuka vision para pemain dari EVOS Legend. Ada anti-match di sana. Di arah red buff ini dimiliki oleh tim Bigetron Alpha. Wan dan Nama pun sepertinya nggak bakal bisa jemput. Anti-match harus pulang. Anti-match nggak pulang. Bakal bisa di take over. Dan hanya satu The Way of Dragon berhasil menyelamatkan satu buah red buff. No. Purify. Diambil oleh seorang KYY. Dibandingkan harus diambil oleh seorang Brats. Kali ini diambil oleh Wan. 1 poin. Termakan di arah mid, kita tidak melihat apa yang terjadi di sana, tapi Dreams bersama KYY dan juga Ripo nggak berhasil mengamankan posisi dari seorang Brans. Apa yang terjadi tadi di area mid ya? Bransnya mendadak menghilang Bung Gabe. Iya, aku juga kayak kaget gitu tiba-tiba, oh what? Brans tumbang, dan ini Hyper versus Hyper, Jungler versus Jungler. Ini yang bakal mengerikan kalau misalkan nanti Junglernya bakal mengadu damage, tapi lihat ada damage dari anti-match yang benar-benar kelapan. Oh, anti-match kelabakan di arah top lane, dan Rainbow bakal membantu pergerakan. Suaranya kalau Flores anti-match, gak bakal bisa barbar. Ditambah lagi di arah top lane, udah ada seorang Ripo di bottom lane, dapetin satu buah turret. Distraction-nya bagus dari seorang anti-match, dia tahu dia gak kuat. Dia nggak barbar, tapi dia harus memancing keributan di arah top lane. Oke, di bagian tengah juga nih pertarungan antara kedua support system yang dimiliki oleh masing-masing tim pun belum berakhir. Hanya saja untuk one-one-nya ataupun one-one lagi udah ada Chang di bagian tengah yang berpindah dari top lane-nya. Sejak kapan one-one naik bulan? Iya, maaf Bapak. Dia river lane ya kan. Kalau one-one naik bulan, itu namanya Chang. Changwon jadi. Changwon. Iya. Mandiri Turtle Game kembali lagi. Tapi di posisi yang menit yang ke-6, kayaknya Wan lebih beruntung kali ini akan mendapatkan baju duet ke arah belakang. Kayaknya bakal coba ditumpahin, tapi ternyata Dress Duel Dragon ke arah yang salah. Menyelamatkan seorang Wan di belakang sana bersama dengan Turtle yang diamankan oleh Wan. Anak mak dari Pontini. Di kill Dexter. Wah. Dan hampir aja, tapi di bagian tengah udah ada serangan yang langsung dilakukan begitu aja. Flicker tadi langsung ejector ke bagian belakang, tapi untuk Baxiannya masih ingin lebih ditabrak langsung kan adanya Yuzong langsung landing tepat di depan mereka. Revitalize dibuka, dimandir Meteor Shower, pedih banget, tapi ternyata untuk Clover masih ngenebein sejauh ini. Oke, hujan api, malah babak hujan api hampir saja menumbangkan Clover. Untung masih ada roda-roda gerigi, Flicker telah dikeluarkan. Wan udah gak bisa blessing duet, tapi lihat masih coba dipasang oleh seorang Ripo. Masih pengen nyala, dan Ripo gak bisa berbuat banyak. Wan berhasil menumbangkan seorang Ripo bersama dengan seorang Zapdos di arah mid, tapi harus ditukar dengan adanya turret di arah tier satunya. Iya, belum lagi Ripo tadi udah mengaktifkan juga pengen spell yang dia gunakan, tapi ternyata itu pun nggak sanggup untuk menahan fight-nya. Damage yang dikeluarkan oleh Wan, belum lagi stack yang udah dia miliki, Blazing dia langsung dikeluarkan begitu aja. Rainbow mau kemana kamu, nah sedikit lagi SP yang dia milikin. Hilang sudah untuk Rainbow, tapi untuk Clover harus mundur lagi. Rainbow langsung disambit piring tetangga. Wan memilih untuk mendapatkan Lita Wanderer terlebih dahulu. Wan punya retribution. Wan bisa ngambil ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Bigetron Alpha. Kalau Wan mau, tapi sepertinya enggak. Wan memilih untuk farming terlebih dahulu karena hero powernya dipaksakan posisi belakang. Wan ternyata enggak, balik kembali dan retribution Israel diamankan oleh seorang Wan. Aku kira dia nggak bakal masuk loh, Profesor. The real thief Wan Ya, ini kali ini ya. ada 4 hero di situ sih, kayak nggak mungkin banget untuk di kontes sama Bigetron Alpha. Sementara kalau dari damage taken, yes, masuk akal banget, anti-match melahap banyak banget damage. Cuma aku mungkin concern nanti ya kalau misalkan udah mulai ke late game, ini anti-match harus lebih disiplin untuk menggunakan Purify-nya. Benar. Ketika dia tidak merasa terancam, jangan sampai kayak di awal game dia menggunakan Purify dan ketika dia di-ganking untuk kedua kalinya dia hilang. Iya, benar sekali. Ada Karena- CC yang cukup banyak ya, ada Dreams juga, kayaknya juga bisa menggunakan Cycling CC. Eagle. Iya, Cycling Eagle. Oh, Cycling Kok Eagle. au? Hah? Kok au? Kan dia burung elang, Pak. Burung lagi gimana punya? Itu mah burung nuri. Nah. Udah Iya, ini kita ribut gegara suara burung lagi nih. Golden Staff udah diamankan oleh Wan secara langsung. Sementara di bagian tengah kita lihat ada Way of Dragon. Rexy langsung coba diamankan bersama dengan Meteor Shower. Mandiin semua para player, tapi anti-match di sana bersama dengan Wan berhasil menumpahkan 2 player. Wan coba dikejar, Ripo mengejar di ulang bulanan. Hantaman pada tubuh senjata nggak bisa memberikan damage dan langsung ada pengen sekarang belakang Clover masih bisa bertahan. Di sana berasnya coba dipaksa dan ditumpahkan. Double kill, 4 player hilang dan dari ini Pak Puluk, Bigetron harus mundur terlebih dahulu. Seperti bukan War tadi di bagian tengah mendadak mereka langsung bertemu aja menjalin silaturahmi, tapi ternyata
Terjadi peperangan, adanya Blazing Duel langsung dikeluarkan oleh One. Itu on point dan objektif banget, berhasil mengirimkan 4 player dari Bigetron Alpha menghilang dan harus menunggu di base-nya. Yes, dan retribution-nya kali ini dia nggak ada, tapi pasti diamankan One. Tanpa basa-basi, lane-nya di arah mid kayaknya bakal coba di-freeze. Wah, nih jungle-nya Apa udah mau di-clear? habis nih. Nah, enggak, dia cuma harusnya sih ngambil doang ya jungle buat jalan untuk ke arah Purple. Ke satu lele dimakan oleh Swan Dreams. Dreams ini peka banget ya. Dilihat-lihat pakai apanya? Pakai Senpu untuk lelenya. Iya. Makannya selalu pas mulu dan item yang sudah didapatkan di menit yang ke-10. Silakan Profesor. Iya, entah kenapa kalau misalkan melihat item kayak gini perbandingannya head to head dari One dan juga Brands ini nggak adil banget, apalagi semenjak Brands sudah tumbang 2 kali. Sementara One belum tumbang sama Oke, sekali. dipaksa dengan flickernya berhasil tumbangkan. Ripo masih coba bertahan. Tapi ada Clover mencoba untuk menjemput maut. Ajal dari seorang Ripo. Dipaksa ke belakang, dipukul mundur dengan piring tetangga. Bapak lo terhormat dan tidak terkawal sama sekali. Short skill yang sudah dikeluarkan oleh tim EVOS cukup banyak. Tapi ingat, dari Ripo masih punya naga. Masih punya Blade Dragon Form. Purify telah dikeluarkan. Di arah bottom lane, Bapak lo terhormat sudah mulai mundur. Data inhibitor turret kali ini 40. Iya benar sekali, Blazing belum terlihat untuk sejauh ini, udah cukup berkumpul aja tapi untuk sekarang. Uranus jadi pukul mundur, Jowetnya juga belum ada ejector yang terjadi, tapi siapa yang dilempar di sana reaksinya berhasil memberikan Ripo dia garuda. masih bertahan dan bahkan Mountain Shock kedua yang baik dari seorang Chris. Mendapatkan seorang Iwan Anama dari Poltini. Mountain Shocker, Duel Dragon. Dan ternyata One menjadi pilihan utama. Paket hemat komplit dari tim EVOS Legends. Di tengah kerumanan kayak begitu, dia berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah One-nya. Sebuah Gila. pergerakan yang sangat baik dari Dreams. Freestyle dulu bos. Langsung di arah depan nanti damage-nya terlalu banyak gak bisa ditahan. Uranus fighter dengan regan yang cukup banyak. Tapi ternyata Brans damage yang lebih besar dibandingkan defense atau ketahanan badan dari seorang Kingbe. Oke, sementara Dreams dengan ada Cyclone Ice, siapakah yang akan terkena? Enggak, ternyata Jet Kundoy masih bisa digocek anti-match. Mau jadi Neymar sekarang, siapapun yang ada di depannya digocek secara langsung, Oji. Clover mencoba untuk memotong pergerakan dari seorang Kaya, maka menjadi pilihan bersama dengan Clover. Lihat, Clover ternyata enggak. Menuju ke arah seorang Brans. Brans tertangkap dengan Cyclone langsung ditumbangkan begitu saja. 3 orang menabrak tanpa basa-basi. Di belakang sana, mencoba untuk kabur dari seorang Dream, menjemput dari Kaya. Dan nanti Mes mengganti pergerakan di arah top lane. Flicker dari Rexy. Duta jomblo pro player berhasil menemukan 1 poin tambahan. Tersisa 3 player saja. 2 player dari tim. Total Alpha di arah bottom lane. Anti-match nyelondong boy aja masuk ke pekarangan rumah orang. Wey, kakak ini sopan-sopannya buset dah. Sementara itu terkena efek tadi dari Dragon Tail yang dikeluarkan oleh Ripo, tersedot sudah darahnya. Wave minion pun langsung ada di mandi dengan ada Meteor Shower. Kita lihat aja bagaimana ke efektivitas Ripo dari terkena ini. lele. Seorang Duta jomblo pro player lagi dan lagi. Benar-benar kalau orang jomblo mengekek dengan baik. Tapi sayangnya wanita tidak bisa dikekek dan EVOS Legend take the game one. Take the game one. Ini dia, congratulations 1-0 EVOS Legends. Wow. Itu lihat tuh Duta jomblo pro player Indonesia. Rexy. Lelenya luar Rexy, biasa. The Bro